Oke, selamat siang semuanya. Kita akan mulai pembinaan kita yang tertunda di bulan sebelumnya. Bersyukur kita udah bisa onsite datang semuanya, dan kita bersyukur untuk Contoh Christine sudah hadir menyampaikan pembinaan pada hari ini untuk mengenai pelayanan digital ministry. Kita bersyukur ya, dan kita akan mulai pembinaan kita. Saya persilakan untuk Contoh Christine. Oke, selamat siang, salam kenal. Saya Christine, saya alumni dari STT Amanat Agung dan saat ini melayani di STT Amanat Agung sebagai staf unit publikasi dan komunikasi. Gitu ya. Mungkin bingung lulusannya hamba Tuhan gitu, tapi kenapa melayaninya di staf unit publikasi dan komunikasi gitu? Karena saya juga punya background S1 saya desain komunikasi visual begitu. Setelah itu kemudian saya baru melanjutkan panggilan Tuhan gitu. Nah, sebelum kita mulai, kita bersatu dalam doa dulu ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar bersama tentang pelayanan digital yang hari-hari ini harus kami hadapi dan harus kami kerjakan dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan yang memberkati pembinaan ini boleh menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh lebih sungguh lagi melayani Tuhan melalui setiap media yang Tuhan juga percayakan bagi kami, untuk kami boleh berekspresi di dalam setiap karya yang kami hasilkan juga. Berkati waktu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mulai langsung ya. Tema yang diberikan kepada saya tentang reaching young generation through digital ministry gitu ya. Tapi lebih kepada saya mau mengajak setiap kita itu paham dulu sebenarnya digital ministry itu apa begitu ya. Baru nanti kemudian kita masuk kepada yang lebih teknisnya gitu. Oke. Nah, menurut teman-teman sekalian, apa sih itu digital ministry? Yang kebayang di dalam kepala kalian apa digital ministry itu? Boleh ada 1-2 orang menjawab? Persekutuan dengan memanfaatkan platform digital. Oke, ada lagi yang lain? Atau sama? Ini ada yang saya tidak bisa melihat wajahnya gitu ya, karena duduk di bawah. Oke. Oke, pelayanan digital itu kalau boleh saya jabarkan adalah begini, sebuah pelayanan gerejawi yang di dalamnya tuh termasuk ya ada ibadah, persekutuan, pemuritan, pengabaran Injil, bahkan pelayanan sosial, tapi memanfaatkan teknologi digital serta berbagai platform pendukung lainnya. Di mana tujuan utamanya, nah ini penting, kita harus tahu bahwa tujuan semua pelayanan kita yang kita lakukan, baik secara digital maupun tidak, itu sebenarnya tujuan utamanya adalah membawa orang percaya, ya kita ini, untuk mengalami pertumbuhan iman, serta menjangkau semakin banyak orang gitu. Mungkin kalau kita pelayanannya enggak digital, untuk menjangkau semakin banyak orang kita harus bekerja lebih keras, dalam arti kita harus keluar melakukan sesuatu gitu. Tapi lewat media ini kan kita lebih gampang untuk menjangkau orang, itu kan lebih mudah gitu ya. Sehingga mereka semakin banyak orang yang mengenal Kristus. Nah, tapi pelayanan digital ini tidak bisa dikerjakan sendirian. Kalau kita lihat sejarah gitu ya, zaman-zaman dulu hamba-hamba Tuhan itu satu gereja cuma satu, semua dikerjakan oleh satu hamba Tuhan. Bisa gitu. Tapi semakin kesini tidak bisa, pelayanan ini harus kita kerjakan bersama-sama. Nggak bisa one man show. Karena itu perlu ada tim yang saling kerjasama. Kita perlu solid gitu, nggak bisa kita merasa bisa terus merasa aku bisa kok jalan sendiri, nggak perlu kalian-kalian gitu, nggak bisa. Kita semua harus berjalannya bersama-sama. Itu harus ada dulu dalam kepala kita gitu ya. Jadi tujuan pelayanan kita itu supaya kita mengalami transformasi gitu ya. Kemudian apa sih karakteristiknya? Kalau kita sudah tahu pelayanan digital seperti itu, karakteristiknya tuh apa gitu. Nah ini kita juga perlu tahu dulu gitu ya. Yang pertama, karakteristik dari digital ministry itu adalah tentang jangkauan atau mobilitas. Bisa menjangkau siapa saja, di mana saja, kapan saja. Nggak perlu tunggu waktu lagi gitu ya. Kalau dulu gereja itu kan walking distance, dalam arti orang ke gereja itu kalau rumah saya di sini ya saya ke gereja yang di daerah sini. Tapi semakin berkembangnya waktu pakai alat transportasi, itu orang bisa rumahnya di sini, nanti gerejanya di barat sana atau di selatan gitu kan. Itu bisa karena terjangkau dengan adanya alat transportasi. Semakin kesini lagi apalagi pandemi, itu kita sudah pakai internet, jadi kita bisa kemana-mana aja gitu.
di satu sisi lebih memudahkan, tapi di sisi lain itu juga mentransformasi mentalitas kita sebagai jemaatnya. Kenapa? Karena sadar atau tidak kita menjadi jemaat yang konsumen gitu. Dalam arti sadar atau tidak gitu ya, kita nanti coba pikir baik-baik gitu ya, direnungkan benar nggak ya itu gitu. Kita kadang kalau ke gereja akhirnya berpikirnya siapa ya yang khotbah hari ini? Atau ketika kita benar-benar di masa-masa awal-awal pandemi yang benar-benar online semua, kita bisa milih kan, kan nggak diketahui pembina kan, bisalah nyoba ke gereja GBI lah kemana dan seterusnya. Pilihan berdasarkan apa? Kemauan kita kan. Sama kayak ketika kita mau pilih beli baju, bajunya merek apa, spesifikasinya apa, sama. Itu mengerikan kalau dipikir gitu ya. Jadi sebenarnya ke gereja itu apakah memang begitu? Itu sisi lain yang harus kita kritisi dan pikirkan. Kemudian karakteristik berikutnya adalah tentang kecepatan. Tidak perlu waktu yang lama untuk menyebarkan informasi dapat langsung diterima saat itu juga. Ketika kita mau publish bahwa nanti ya hari Minggu ada pembinaan, kita kirimkan apa kita perlu tunggu besoknya baru nyampaikan? Enggak. Kalau zaman dulu ya kita kirimnya lewat pos, harus diantar dan seterusnya. Tapi sekarang tidak, kita kirim sekarang orang bisa terima langsung sekarang juga. Itu karakteristik yang lainnya. Karena perkembangan ini makin cepat. Nah, karena itu kita juga harus bisa meresponinya dengan cepat tapi juga tepat gitu. Kalau teman-teman rasakan gitu ya, ketika pandemi semua gereja kita langsung kaget gitu, harus ngapain. Akhirnya ketika gereja, oh ya harus beli kamera, harus ini, harus itu cepet banget gitu. Yang awalnya dulu di masa sebelum pandemi, kalau kita mau request misalnya komputernya kayaknya udah kurang bagus deh, speknya perlu ditinggiin supaya lebih cepat. Ditunda-tunda susah gitu kan. Tapi ketika pandemi dan itu memang perlu, semua pasti diturutin gitu kan. Itu perubahannya sangat-sangat cepat begitu. Kemudian di dalamnya karakteristik berikutnya adalah tentang keterlibatan atau kolaborasi. Berbagai platform media digital ini bukan cuma menyuguhkan, kita bukan cuma terima seperti ketika kita lihat televisi kita cuma terima, tapi kita juga bisa ikut di dalamnya. Artinya ini adalah kesempatan untuk memfasilitasi di mana audiensnya, netizennya, jemaatnya itu juga bisa terlibat langsung gitu. Pelayanan digital tidak dapat dijalankan hanya oleh satu orang. Itu juga maksud kolaborasi yang lain. Selain antara yang buat dengan audiensnya, yang lainnya juga adalah keterlibatan dalam arti semua orang, yaitu jemaat di sini itu bisa terlibat untuk bisa berpartisipasi dan mengerjakan pelayanan digital ini gitu. Dan berikutnya relasi. Karena bisa berkolaborasi artinya sebenarnya itu juga menciptakan yang namanya relasi gitu ya. Pelayanan digital bukan sekedar cuma menyuguhkan, tapi bukan cuma satu arah tetapi dua arah dan memungkinkan untuk ini sebenarnya membangun bonding gitu ya. Jadi hybrid relationship itu antara offline dan online itu bisa dibangun dengan lebih luar biasa gitu. Kalau dulu misalnya kita lebih susah berrelasi selain di gereja, kita hanya ketemu hari Minggu cerita apa segala macam hari Minggu ketemu temannya kan. Sekarang kapanpun kita bisa gitu. Kemudian ini yang juga nggak kalah penting. Ada begitu banyak cara kreatif untuk kita membangun dan membagikan berbagai pengalaman itu. Itu sebabnya pelayanan digital menjadi satu wadah bagi jemaat. Jadi ruang untuk kita menuangkan kreativitas kita, kemampuan yang kita miliki begitu. Skill akhirnya juga jadi salah satu modal yang diperlukan juga untuk pelayanan digital ini gitu. Nah, tetapi di dalam karakteristik semuanya itu tadi yang tadi kita bahas gitu ya, karakteristik yang cepat lah kita bisa berkolaborasi dan seterusnya. Akhirnya kita harus berespon seperti apa sih? Kita udah tahu kan tadi awal seperti apa pelayanan digital itu. Kemudian kita lihat karakteristiknya dan sekarang pertanyaan adalah bagaimana kita merespon yang seperti ini karakteristiknya gitu. Tentu responnya ada yang positif, ada yang negatif gitu ya. Positif dalam arti berpikir bahwa ya ini media yang memang Tuhan sediakan, blessing in disguise gitulah ya, di tengah pandemi yang susah tapi akhirnya kita juga jadi belajar hal yang lain, ditanggapi dengan baik. Gereja akhirnya cepat tanggap dan akhirnya memfasilitasi dengan beli ini dan itu dan seterusnya. Tapi juga mungkin ada yang berpikir negatif, alah buat apa sih kayak gitu? Kan gereja kan enggak kayak begitu, misalnya begitu ya. Itu banyak, jadi pro dan kontranya banyak. Lalu kita harus bagaimana gitu. Yang pertama kita perlu
buka mata, buka hati, buka pikiran itu lebar-lebar. Lakukan pengamatan, research ataupun survei. Artinya kita bukan cuma sekedar meniru dan melakukan tanpa ngerti apa yang kita sedang tiru dan kita lakukan. Tapi kita harus tahu meaningnya apa sih, kenapa kita harus melakukan ini sih, buat apa, tujuannya apa sih, itu harus kita lakukan gitu ya. Makanya kita perlu buka mata, hati dan pikiran gitu. Berpikir dan bertanya juga kepada orang-orang yang mungkin sudah lebih dulu melakukannya gitu. Dan pastinya kita juga perlu tetap minta Tuhan hikmat gitu ya, dalam arti yang saya percaya adalah karena kita ini kan ciptaan Tuhan itu kan utuh gitu ya, Tuhan ciptakan kita itu kan utuh. Maka kreativitas, segala ide-ide itu tetap datangnya dari Tuhan. Pernah saya ketika akhirnya memutuskan pelayanan di STT Amanat Agung, kemudian di bagian unit publikasi dan komunikasi, saya sempat mikir, ada satu masa saya mikir, Tuhan kalau sampai sekian lama saya melayani, saya harus buat begitu banyak desain, nanti orang bosan nggak ya? Aku bisa dapat ide desain itu gimana caranya? Itu kekhawatiran saya. Karena saya berpikir dengan kemampuan saya, dengan apa yang saya tahu, kayaknya nanti lama-lama orang tuh bisa bosan kali Tuhan. Mungkin aku juga bisa mati ide gitu. Tapi yang membuat saya surprise adalah sampai sekarang di tahun keempat, dengan begitu banyak event yang dilakukan di STT Amanat Agung, nyatanya Tuhan juga tidak pernah berhenti memberikan ide-ide gitu. Nanti bagaimana kita belajar gitu ya. Nah setelah itu bukan cuma kita melihat research, kita cari tahu, kita tanya, tapi kita juga harus berani coba gitu. Berani implementasikan apa yang kita lihat, apa yang kita pikir itu baik, dicoba gitu. Jangan takut mencoba, diimplementasikan. Setelah itu apa? Dievaluasi gitu. Dilihat benar nggak ya ini baik, benar nggak ya ini berimpact baik gitu. Berguna nggak ya dan seterusnya. Sehingga kemudian kita bisa melakukan pengembangan yang lebih baik. Kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan. Oh di sini kurangnya, nanti diperbaiki lagi gitu. Nah itu yang harus dilakukan terus-menerus gitu ya. Ketika sudah melakukan perbaikan, balik lagi, buka lagi mata, hati, pikiran, tanya lagi, implementasikan lagi, evaluasi lagi, gitu terus. Pasti kalian akan semakin bertumbuh gitu. Tapi kalau cuman coba terus nggak bisa, kurang baik, terus sudah merasa ciut hatinya gitu ya. Kayak aduh udah buatnya susah-susah tapi kok dicela gitu. Kalau kita terlalu baperan itu nanti kita nggak maju gitu. Tapi justru dengan evaluasi dan masukan itu kita harusnya terpacu untuk kita jadi lebih baik gitu ya. Ada satu teolog gitu ya, dia menulis di salah satu artikel, dia bilang seperti ini. Pelayanan digital itu bukan sekedar mendekati teknologi dengan lengan yang kuat untuk melakukan perlawanan atau dengan tangan yang lembut untuk sekedar menerima mentah-mentah. Dalam arti ketika ada teknologi baru nih, kita cuma langsung bilang enggak, itu enggak sesuai firman Tuhan, itu dari setan dan seterusnya, atau kita malah langsung wah ini bagus langsung kita implementasikan. Kita bukan cuma sekedar iya dan tidak, melakukan atau tidak. Tetapi kita harus terus bertanya tentang begini, dan bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaan ini. Bagaimana kita dapat menggunakan teknologi secara kreatif dan efektif untuk melanjutkan pekerjaan Kristus dan gereja di tengah dunia ini. Balik lagi kan tujuannya apa? Ketika kita melakukan pelayanan ini, tetap tujuannya adalah satu, membawa transformasi jemaat gitu. Kita yang melakukan dan bagi jemaat yang melihat pun juga harusnya bisa ikut tertransformasi. Itu tujuannya. Nah seringkali tapi ketika kita melakukan itu tuh, ini nih setiap teknologi baru dapat berfungsi karena adanya prinsip-prinsip tertentu yang mendasari gitu. Jadi bukan cuma sekedar diterima dan diimplementasikan. Dan karena kita bisa menggunakan teknologi ini dengan baik, jika kita tidak dapat memahami bagaimana kita bisa lakukan dengan baik gitu ya, kalau kita nggak paham prinsip-prinsip yang mendasari teknologi tersebut dan kemudian merefleksikan berbagai kaitannya ke dalam berbagai wujud permasalahan yang akan kita pecahkan menggunakan teknologi itu. Jadi dia lagi mau ngomong, si Darrell Bock ini lagi mau ngomong bahwa kamu boleh pakai gitu. Alat-alat semua teknologi yang baru, berbagai platform-platform itu pakai nggak apa-apa. Tapi jangan cuma sekedar pakai, harus paham dulu. Ini nih kayak apa sih
fungsinya apa sih, prinsip-prinsipnya apa sih gitu. Apa yang harus kita waspadai juga, itu yang perlu kita aware gitu ya. Jadi respon kita terhadap digital ministry adalah kita harus terus kritisi keterlibatan atau penggunaan kita dengan media-media untuk pelayanan digital itu. Terus usahakan untuk membangun relasi juga secara terus-menerus sehingga bisa terbangun kedekatan untuk kemudian kita bisa saling berkolaborasi dan memaksimalkan kreativitas yang dimiliki setiap jemaat. Maksudnya begini, misal ada si A itu lebih fasih di dalam dia menggunakan Photoshop, si B lebih fasih di dalam dia menggunakan Adobe Illustrator, yang ini Premiere dan seterusnya. A, B, dan C ini bukan, mentalitasnya tuh bukan begini, dia kok lebih pintar ya, kok aku nggak bisa. Mentalitasnya nggak boleh seperti itu, tapi justru kalau dia lebih bisa itu, aku harus belajar sama dia, supaya kita bisa semakin kuat. Apa yang aku bisa, aku juga harus bagikan ke dia. Itu harusnya mentalitas kita di dalam era digital ini. Bukan lagi kalau orang lebih baik, lebih pintar, lebih bisa itu kita anggap sebagai rival, nggak bisa, pelayanan nggak akan maju. Tapi ketika kita menganggap dia sebagai partner kita yang bisa lebih menguatkan pelayanan ini, disitulah kita bisa saling tolong menolong gitu. Dan pelayanan ini bisa semakin kuat gitu. Kalau kita nggak mau berkolaborasi, kita nggak mau saling menguatkan, nggak bisa. Gitu. Jadi ketika kita punya ilmu, ya jangan diam aja gitu. Kalau kita jelas-jelas lihat teman kita sedang kesusahan, ya bantu gitu yang kita bisa bantu. Itu juga perlu kesadaran untuk kita terus-menerus melakukan itu gitu. Nah, jadi pertanyaan berikutnya kan, kalau gitu apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pelayan digital ministry? Mungkin kalau saya simplified gitu ya, saya persingkat gitu, permudah gitu adalah begini. Pemahaman mengenai apa itu pelayanan digital dan bagaimana pelayanan ini bekerja, kita harus paham dulu gitu. Seperti tadi, makanya saya di awal menjelaskan apa sih pelayanan digital itu dan karakteristiknya kayak apa sih, supaya kita paham, yang kita hadapi itu kayak begini loh. Itu. Ketika kita sudah paham, kemudian kita juga perlu pemahaman minimal dasar desain. Hari ini memang begitu banyak platform yang menyediakan seperti Canva dan seterusnya itu, menyediakan berbagai template. Tapi template itu tidak bisa kita gunakan maksimal ketika kita tidak punya dasar juga gitu. Ketika kita punya dasar, misalnya warnanya harus bagaimana, peletakan, komposisi dan seterusnya, itu akan membuat kita lebih komprehensif ketika kita membuat desain itu. Meskipun kita bisa pakai berbagai platform yang lebih mudah gitu ya, yang sudah menyediakan template. Kemudian, ini juga penting, semangat untuk terus belajar dan mengasah kemampuan diri. Kalau kita nggak punya semangat, kita lebih gampang baper gitu ya. Kecentok sedikit, ketika dibilang kok kurang gini, kok warnanya begini dan seterusnya, kita sudah langsung baper dan udah nggak mau mencoba. Itu kita nggak akan bisa maju gitu ya. Jadi harus terus semangat untuk kita terus belajar dan mengasah diri. Kemudian di dalam pelayanan digital, seorang pelayan digital itu juga perlu yang namanya keuletan. Karena apa? Pelayanan digital itu dampaknya itu nggak bisa instan. Walaupun di zaman ini kita hidup di dalam zaman yang serba instan. Ya, kita mau pesan barang, kita mau yang instan atau mau yang lama, itu pilihan kita juga kita bisa atur. Tetapi yang namanya pelayanan kita kalau mau dapat sampai impact-nya, itu memang tidak bisa instan gitu ya. Kalau saya coba renungkan juga, selama sekitar 4 tahunan saya di STT Amanat Agung, apa ya yang saya sudah buat gitu. Mungkin juga nggak banyak gitu. Tapi ada nggak impact-nya? Ya ada gitu. Impact-nya salah satunya misal ketika saya masuk itu tidak ada rules yang jelas bagaimana dari teman-teman di bagian lain yang mengadakan acara gitu ya, misalnya Emmaus Center. Mereka ada Emmaus Center, mau mengadakan acara Emmaus Center, mereka perlu publikasi. Nah, mereka kan harus ke bagian kami unit publikasi. Nah, ketika saya masuk itu mereka minta bisa asal-asalan, semua bisa minta tanpa jelas gitu. Akhirnya saya mengusulkan harus ada SOP yang jelas, pakai formulir gitu. Jadi akhirnya mulailah kemudian baru mereka mengajukan, itu juga ada rules-nya, mengajukan berapa lama sebelumnya dan seterusnya. Jadi lebih rapi. Banyak nggak itu impact-nya? Ya nggak banyak, tapi itu berimpact kepada kami yang menjalankan desain itu.
Nah itu perlu keuletan gitu untuk bisa sampai ke sana. Nggak gampang karena yang ditembus juga masalahnya juga dosen-dosen juga kan, dosen yang meminta kepada kami, kita minta dosen ngisi form juga, iya kami minta gitu. Karena itu rules yang akan menolong dan itu jelas patokannya. Kalau enggak kan desainernya yang pusing juga gitu kan. Nah itu artinya memang nggak bisa instan, pelan-pelan waktu saya masuk pun nggak bisa langsung minta harus buat SOP, nggak bisa gitu. Tapi saya pelajari dulu apa sih permasalahannya gitu. Simpulnya ada di mana sih permasalahan di sini gitu. Nah itu memang perlu keuletan untuk kita lihat kemudian kita kerjakan gitu. Kemudian pelayanan seorang pelayan digital itu bukanlah gini, pelayanan digital ini nih memang kan tempat untuk kita berkreativitas, tetapi bukanlah tempat untuk menunjukkan kehebatan diri gitu. Tapi bagaimana bisa bersama-sama menggarap untuk kemajuan pelayanan ini. Dalam arti apa? Misalnya gini, seperti tadi yang saya sudah berkali-kali juga ngomong ya, bahwa aku bisa ini nih, aku expert di bagian ini, aku bisa ini, tapi aku kurang di sini. Apa yang kita bisa itu bukan kemudian terus diumbar-umbar begitu, tetapi apa yang kita bisa itu harusnya bisa menolong orang lain. Nah kadang ketika kita bisa, orang yang baru bisa itu kan kadang merasa yang paling bisa gitu. Nah itu mentalitas itu yang perlu juga kita sadari bahwa kalau aku bisa ya bersyukur dan aku harus gunakan ini untuk memajukan pelayanan bersama. Itu harus ada di dalam mindset-nya gitu. Kemudian ini juga penting, relasi yang dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena ini kan kita ngomong di dalam pelayanan gereja gitu ya. Apa yang mau kita sampaikan, misal ketika kita nanti membuat PowerPoint gitu ya, PowerPoint yang maunya adalah sesuai dengan tema. Bagaimana kita bisa paham tema itu kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Itu poinnya. Jadi relasi dengan Tuhan itu penting supaya kita juga paham apa sih yang sedang mau di-deliver gitu. Dan ini juga enggak kalah penting, melakukan pelayanan itu dengan sepenuh hati. Dalam arti apa? Ya memang pelayanan digital itu susah dan enggak kelihatan gitu ya. Cuman kelihatan hasil-hasilnya aja gitu. Tapi bagaimana strugglingnya kita ketika kita buat, bagaimana kita berpikir untuk menghasilkan gambar, itu kan enggak ada orang yang tahu. Gitu. Disitulah kita diuji gitu ya, walaupun gak ada yang lihat, walaupun gak ada yang mengapresiasi, ya lakukanlah dengan sepenuh hatimu gitu. Itu yang perlu kita punyai gitu sebagai seorang pelayan yang kita terjun di digital ministry gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita masuk ke bagian yang lebih teknis gitu ya. Cukup jelas ya. Dan semoga ini bisa jadi landasan kita, dasar pondasinya dulu gitu, untuk kita lebih baik gitu ya. Oke, kita masuk ke tips and trick design gitu. Bagaimana sih bisa menghasilkan, kemarin ada titipan pesan gimana caranya supaya dalam satu acara, satu desain bikinnya macam-macam tapi bisa senada. Ini saya berikan contoh ya. Misalnya saat itu adalah kami sedang mengadakan Youth Leaders Conference. Ini sudah berlalu ya di 2021. Ini adalah publikasi bentuk flyer 4:5. Kemudian flyer berikutnya kami munculkanlah nama-nama pembicaranya, terus lebih detailnya tanggalnya beserta jamnya kapan. Ada juga yang versi story-nya gitu. Ada juga versi misalnya kita bikin merchandise-nya gitu kan, kita buat publikasinya juga. Bentuk kaosnya bagian depannya, bagian belakangnya, harganya, size chart-nya dan seterusnya. Itu bentuknya 1:1. Kemudian bikin yang memang sedang in gitu ya, bikin macam tweetbone gitu. Ada frame fotonya, frame-nya seperti ini, kalau di placement bisa seperti ini. Kemudian ada versi sertifikatnya, virtual background-nya bisa beberapa gitu. Tapi ada hal-hal yang memang selalu muncul, misalnya temanya, tanggalnya dan seterusnya. Tahu ini misalnya versi bentuk PowerPoint-nya gitu ya. Seperti ini. Jadi tesnya tetap sama gitu dalam satu acara. Nah, bagaimana kita bisa membuat seperti itu? Caranya yang pertama adalah mesti jelas dulu konsep gitu. Kalau kita nggak punya konsep, kadang tuh kita secara nggak sadar kita sudah sibuk dengan eksekusi dulu. Ini mau dibuat apa sih? Pakai warnanya apa ya? Pakai gambar apa gitu. Udah pingin buru-buru langsung eksekusi.
Padahal eksekusi itu sebenarnya cepat ketika kalian punya konsep yang jelas. Setelah eksekusi biasanya sudah gitu. Nah setelah eksekusi seharusnya setelah kemudian berjalan gitu ya, misalnya eventnya dan seterusnya, harus ada yang namanya evaluasi. Nah kemudian bagaimana kita menemukan konsep? Tidak ada cara lain selain kita melakukan brainstorming. Ini perlu gitu ya, untuk kita punya konsep yang benar kita harus brainstorming. Kemudian ketika eksekusi, itu bagaimana supaya eksekusi kita bagus? Harus paham 4 hal ini minimal. Tentang komposisi, tentang warna, tentang font dan gambar. Kemudian baru kita lakukan evaluasi. Dan ini itu adalah terus dilakukan gitu ya, dari waktu ke waktu, kita punya konsep, kita eksekusi, kita evaluasi. Lakukan lagi, punya konsep, eksekusi, evaluasi gitu terus. Nanti lama-lama itu akan menjadi biasa gitu. Mungkin buat kita sekarang, ngapain mikir-mikir konsep gitu kan, udah ada temanya, apa yang perlu dipikirkan? Penting, caranya begini. Nih misalnya saya tunjukkan ya, di dalam membuat ini tentu ada brainstorming di balik sebelum saya membuat ini. Gitu. Saya memikirkan juga komposisinya, mau diletakin di mana, logo harus di mana, tulisannya harus seperti apa, warna yang saya pakai harus seperti apa, fontnya apa, gambar apa yang perlu dimunculkan. Itu harus dipikirkan gitu. Jadi enggak cuma langsung eksekusi di depan komputer gitu ya, langsung buat apa ya baru mikir gitu, enggak. Tapi harus punya konsep dulu baru kemudian eksekusi gitu. Nah kita masuk dulu yang pertama di bagian konsep, brainstorming. Nah ini adalah step awal yang perlu untuk dilakukan karena brainstorming akan menuntun kita menemukan ide-ide cemerlang yang out of the box dan spesifik. Brainstorming ini penting untuk menuntun pada konsep yang jelas dan lugas, bukan cuma sekedar tampak indah dan menarik. Gitu. Sebuah desain yang indah dan menarik belum tentu menyampaikan, mendeliver pesan yang sebenarnya sedang mau dideliver lewat desain itu. Ya. Awalnya memang nggak terbiasa gitu ya, kita pikir ribet, tapi ini worth it untuk kita terus latih supaya konten nanti yang kita hasilkan itu bukan kaleng-kaleng gitu, tapi ada isinya, ada dagingnya. Bahkan orang bisa merasakan dari warnanya, dari tulisannya, itu bisa terasa gitu. Nah rules dari brainstorming, ketika kita melakukan brainstorming adalah begini, ketika kita brainstorming, munculkan aja sebanyak mungkin gitu ya, go for jangan pusing dengan apa dulu gitu. Jangan ini, makanya yang kedua kan hold dulu, kritisismenya tuh di hold dulu. Go buat kualitasnya itu memang bagus gitu ya. Tapi juga sebanyak mungkin secara kuantitasnya. Apa yang muncul ya tulis aja dulu gitu. Tahan dulu kritisnya. Makanya kita bisa nanti akhirnya bisa sampai ke ide-ide yang gila gitu. Ide-ide yang liar, ide-ide yang garang gitu ya. Karena kita melakukan brainstorming ini. Nah, brainstorming inilah yang akan menolong kita menemukan keyword untuk searching gambar yang sesuai dengan tema dan tujuan. Gitu. Yang berikutnya, untuk brainstorming jelas ya. Kita langsung ke eksekusi, ini banyak nih bagian ini. Jadi tahan-tahan ya, walaupun ini jam-jam kritis. Yang pertama tentang komposisi. Komposisi ini adalah tentang penempatan atau penyusunan beberapa elemen atau objek tertentu sehingga tercipta sebuah susunan yang teratur, menyatu, serasi dan harmonis. Gitu. Nah kalau kita nggak paham akan harus memikirkan komposisi, kita nggak akan punya desain yang enak gitu untuk dilihat. Komposisi yang baik adalah komposisi yang pertama, gambar dan tulisan itu dua-duanya bisa dinikmati. Gambar dan tulisan itu saling menunjang, bukan gambar terus ditutupin tulisan gitu ya. Gambar bukan sekedar jadi background atau asal pakai tanpa arti. Gitu. Jadi dua-duanya ini punya andil yang besar, baik gambar maupun tulisan yang kita letakkan di dalam sebuah desain gitu ya. Tulisan diletakkan pada space yang memang sudah disiapkan. Jadi bukan cuman asal ditaruh templokin jebret gitu. Enggak gitu ya, tapi harus benar-benar kita pikirkan yang baik gimana sih. Nah ini beberapa contohnya. Gambarnya di sebelah kiri, tulisannya di sebelah kanan gitu. Jadi tulisan ini enggak ditumpukin di atas gambar, kan? Jadi kita sama-sama bisa menikmati gitu antara gambarnya dan tulisannya. Gitu, itu maksudnya. Misalnya ini juga, gambarnya di bawah, tulisannya di atas gitu. Memang ada space yang disediakan, enggak cuma asal ditumpuk-tumpuk begitu. Ini juga komposisinya. Jadi
gambarnya di atas, tulisannya di bawah gitu. Atau yang ini, kalau gambarnya bisa di agak sebelah kanan atas gitu ya, tulisannya di sebelah kiri bawah gitu. Ini juga mirip, ini di bawah tapi kanan, tulisannya di sisi atas. Jadi tidak menutupi gambarnya, kita benar-benar bisa menikmati keduanya begitu. Ini juga. Nah, jadi kalau bisa saya ringkaskan adalah bahwa komposisi ini sebenarnya serupa dengan align yang kita biasa gunakan juga di Microsoft Word dan teman-temannya itu. Ada yang mau pakai rata kiri kah, mau rata tengah kah, rata kanan, atau kita mau justify. Itu pilihan kita gitu ya. Nah, kita coba praktik sebentar ya. Berikut akan muncul gambar, silakan coba teman-teman amati, terus coba sebutkan tulisannya itu harusnya diletakin di mana berdasarkan komposisi yang sudah kita pelajari. Kalau dengan gambar ini tulisannya di sebelah mana? Kanan, ya. Kalau ini? Tengah. Kalau ini? Gampang ya kalau gini ya. Nanti jalaninnya susah ya. Kalau ini? Di mana? Bingung ya. Nah, kalau komposisi ini memang peletakannya bisa bebas, lebih fleksibel. Dalam arti memang kalau dengan gambar ini adalah tujuannya memang cuma untuk backgroundnya dia gitu. Kalau tadi kan memang sengaja ditonjolkan juga gambarnya gitu. Nah, untuk komposisi jelas ya. Kemudian kita masuk ke bagian warna. Nah, pertanyaan yang sering muncul terkait dengan warna tuh begini. Mesti pakai warna apa ya supaya sesuai dengan desain yang sedang mau saya buat? Itu kan kita pasti bingung kan. Bagaimana cara menentukan warna yang pas untuk sebuah desain atau konten? Nah, ya kan itu pertanyaan kita di dalam hati ketika kita terus membuat desain gitu kan. Bagaimana caranya memadupadankan satu warna dengan warna yang lainnya supaya bisa berpadu dan bagus? Ini kan pertanyaan yang kita alami ketika kita lagi membuat desain kan. Nah ini dia, perlu disadari bahwa kesulitan menentukan warna font terjadi karena terkadang dalam memilih atau menggunakan gambar tertentu kita itu tidak mempertimbangkan warna-warna yang ada di dalam gambar tersebut. Kita hanya melihat bahwa gambar ini bagus, pokoknya aku mau pakai gambar ini. Padahal gambar itu misalnya range warnanya terlalu besar, maksudnya apa? Misalnya contohnya kayak begini, gambarnya bagus nggak? Bagus. Tapi ketika gambar ini kita mau jadikan sebagai background untuk lagu, akhirnya karena kita berpikir gambar ini adalah gambar yang paling bagus yang mau kita pakai, akhirnya kita hanya tutupin aja dengan kotak gitu. Kasih tulisan, salah nggak? Enggak gitu. Tapi akhirnya gambar itu nggak bisa kita nikmati full juga kan. Karena kayak seakan-akan kita mau lihat gambar tapi ada yang menghalangi gitu. Tapi kalau nggak dikasih kotak, tulisannya nggak kebaca juga. Karena apa? Di sini ada warna hitam pekat, tapi ada juga warna matahari yang menjelang putih. Itu yang saya maksud range-nya terlalu tinggi. Antara yang gelap sampai yang terang ada semua di dalam satu gambar. Itu akan menyusahkan teman-teman ketika nanti pilih warna fontnya apa. Nah ketika susah akhirnya pilih kasih aja blok warna di transparan, kasih warna putih. Gitu. Tapi akhirnya kita tidak bisa menikmati itu dengan utuh. Saya tidak bilang ini salah, tetapi saya tidak menyarankan gitu ya, supaya kita bisa menikmati semuanya lebih baik kita cari gambar yang memang jelas gitu. Atau misalnya contoh ini, akhirnya salibnya juga tertutup kan karena harus ada tulisan gitu. Ini pun juga range warnanya karena beragam juga dari yang gelap, sedangkan di bagian Alkitabnya itu terang gitu. Akhirnya untuk gampang ya udah tutup lagi aja pakai kotak gitu. Nah seringkali kadang kita nggak sadar tuh seperti itu. Gambar ini bagus, tapi setelah kita bilang gambar ini bagus, begitu mau didesain, pusing mau pakai warna apa tulisannya gitu kan. Nah, maka itu tips and trick untuk warna adalah begini. Pilih warna gelap atau terang. Lebih baik tegas sehingga mudah untuk menentukan jika background gelap ya tulisannya terang. Kalau backgroundnya terang, tulisannya gelap. Itu akan lebih mudah. Kayak misalnya PowerPoint yang saya pakai ini, background saya terang kan, tapi tulisannya akhirnya bisa pakai yang gelap gitu, jelas gitu. Lebih baik tegas gitu ya.
Lalu pilih atau gunakan gambar dengan range warna yang tidak terlalu besar supaya tidak kesulitan dalam menentukan warna atau warna font yang akan digunakan gitu. Kemudian gunakan color wheel atau roda warna yang akan memudahkan kita dalam menentukan warna yang akan kita gunakan dalam desain atau konten. Karena mungkin buat orang-orang yang nggak belajar desain kan bingung ya warna ini harusnya gimana. Nah pakai aja, ini namanya color wheel. Kalau teman-teman nanti searching di Google, color wheel dia akan muncul lingkaran warna kayak begini. Nah fungsinya apa? Misalnya seperti ini. Kalau kita mau kontras, bisa menggunakan warna-warna yang saling berseberangan. Jadi kita pakai color wheel ini sebagai referensi kita, yang menolong kita, alat bantu kita untuk kita memilih warna. Dikontrasin. Misalnya backgroundnya cenderung ke warna merah ungu, pakai aja kuning misalnya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya gitu? Dicoba gitu. Kalau masih kurang oke atau kuningnya kurang terang, kurang gelap, itu bisa dicoba lagi gitu. Tapi ini color wheel ini tujuannya memudahkan. Misalnya biru dengan warna bisa ke kuning juga, bisa ke kuning yang agak orange begitu. Jadi kita tinggal lihat. Ini menjadi referensi kita untuk kalau kita nggak ada bayangan ini warna apa ya yang bisa kontras sama dia gitu. Itu kita pakai color wheel dengan kita cari yang berseberangan warnanya. Kemudian bisa juga pakai kalau di dalam Photoshop dan seterusnya kan suka muncul warna seperti ini ya. Kalau kita mau pilih warna kan. Nah untuk mewarna kontras ya bisa pakainya misalnya salah satu di sini yang kita pilih. Kemudian yang mau kontrasinya ya berarti yang lebih terangnya begitu. Atau sebaliknya. Kemudian bisa juga kalau kita memang sedang mau menonjolkan harmoni satu kesatuan di dalam desain itu, gunakanlah warna-warna yang seirama. Warna-warna yang seirama kalau tadi kita mau kontras warnanya seberangan. Kalau ini kita pakai warna tetangga, misal kuning sampai merah ini masih tetanggaan. Gitu. Jadi ketika kita pakai warna ini bersamaan di dalam satu desain itu akan memunculkan kesan harmoni, kesatuan gitu. Pakai warna-warna tetangga. Atau biru, dari biru sini sampai biru muda atau bahkan sampai ke hijau masih bisa, asal kita ngaturnya pas gitu ya. Atau kalau di sini seiramanya ya misalnya yang rada muda, yang rada ke arah sini begitu kan. Atau sama yang di sini gitu. Atau bisa juga kalau kita nggak mau mikir, tips and trick berikutnya adalah amati di gambar itu, yang kita mau pakai itu, warna apa sih yang mendominasi atau yang kontras gitu. Maksudnya gimana? Misal ya, dari gambar di samping ini warna yang dominan atau kontras apa? Hijau dan krem. Ya kan? Kemudian yang kalau gitu mau pakai warna supaya dia kelihatan seirama gimana? Pakai aja warna turunannya. Misalnya kalau krem yang lebih muda, lebih tua gitu. Hijaunya ini misalnya hijau dari yang atas ini ya, kemudian turunannya apa? Yang lebih muda atau yang lebih tua. Gitu. Nah, ini kita bisa placement, bisa pakai gitu. Jadi kalau kita nggak mau mikir pakai color wheel, lihat aja di dalam desain itu, cari warna yang kontrasnya, cari warna yang seiramanya dipakai gitu. Nah, ini kita coba lagi gitu ya. Berikut ini akan muncul beberapa gambar, silakan teman-teman coba amati, sebutkan warna tulisan apa yang cocok untuk gambar yang saya munculkan berdasarkan dari apa yang barusan kita pelajari tentang warna. Kalau ini warna tulisannya apa? Kuning, putih, letaknya di mana? Di atas, di bawah, di tengah, di kiri, di kanan? Di atas. Bisa pakai warna putih karena misalnya gunung ini kan dominannya putih, ya warnanya putih. Pakai kuning bisa nggak? Bisa juga gitu. Yang kontras kan. Ini hanya perumpamaan ya, bukan harga mati kalau ini harus putih, enggak ya. Ini sebagai contoh saja. Kalau ini, kenapa warna hitam? Kontras sesuai dengan orangnya ini ya. Iya, betul. Jadi kan kelihatan bahwa ini sama gitu. Jadi terlihat serasi gitu kan. Menyatu gitu. Coba kalau kita munculkan warna yang lain, jadi misalnya warnanya merah gitu ya. Bayangkan merah kayak apa. Jadi nggak nyambung gitu. Tapi ketika ini warnanya hitam, ada yang dia juga warnanya hitam kan, jadi makin dia serasi gitu, satu harmoni.
Ini misalnya. Putih. Ya, kalau di bagian atas bisa pakai misalnya warnanya hitam gitu ya. Atau kalau di bawah warnanya putih, kuning bisa juga. Karena ini kan lampunya juga ada kuning. Kayak gitu. Nah, peletakannya juga saya pilih di sini kenapa? Karena kan objek yang mau ditonjolkan di sini rumah misalnya kan. Jadi saya nggak akan menutupi rumahnya itu sebagai objek yang memang lagi mau dimunculkan gitu. Kalau ini bingung ya, hitam aja gitu. Walaupun ini akhirnya nanti juga susah kalau kita mau pakai ini apa ya sebenarnya mau ditonjolkan gitu kan. Itulah makanya kita ketika kita pilih gambar mesti jelas juga apa yang sedang mau kita tonjolkan, yang mau kita komunikasikan di dalam gambar itu gitu. Oke, itu yang warna. Kemudian kita masuk ke font. 3 kategori font yang kita perlu tahu, ini kategori besar ya, walaupun semakin kesini tuh font semakin macam-macam, tapi paling tidak macam-macam font itu tuh bisa dikategorikan 3 kategori ini. Yang pertama serif, yaitu jenis-jenis huruf yang punya kaki. Nih kalau teman-teman perhatikan kan R-nya pun ada kakinya gitu kan, S-nya ada kakinya. Bedakan dengan sans serif. Sans serif yang dia lebih informal gitu. Kalau serif itu lebih formal. Kalau kita coba lihat surat-surat yang resmi biasanya pakainya font-fontnya serif gitu. Karena itu memang sedang deliver bahwa ini sesuatu yang serius, yang benar-benar yang formal gitu. Tapi kalau kita sedang deliver sesuatu yang lebih santai, lebih ringan, pakai aja sans serif. Atau pakai dekoratif gitu. Yang lebih informal, yang lebih santai gitu kan. Tapi catatannya begini, tips and triknya. Pastikan keterbacaan font itu yang utama gitu. Jadi mau pakai font apapun, yang penting adalah itu terbaca apa enggak. Terutama untuk jenis font yang dekoratif. Misalnya yang atas dan yang bawah. Yang bawah ini kan cenderung lebih susah dibaca gitu ya. Karena itu hindarilah pakai ini, lebih baik pakai yang lebih mudah terbaca gitu. Jadi jangan memakai font yang membuat orang harus berpikir keras, harus dideketin sekali sampai dia bisa baca gitu. Kemudian tips and triknya adalah gini, gunakan maksimal 3 jenis font saja di dalam satu desain. Itu maksimal ya, supaya nggak kelihatan berantakan banyak sekali gitu. Kemudian gunakan ukuran yang berbeda untuk memberikan penekanan tertentu, itu juga bisa. Dan gunakan maksimal 3 warna. Padu-padankan 2 kategori font supaya lebih menarik, misalnya dekoratif dan sans serif dipadukan gitu. Nah itu tips and triknya untuk kita tentang font gitu ya. Oke, misalnya seperti ini, yang kami unggah tentang Jumat Agung dan Paskah di STT Amanat Agung gitu ya. Kita pakai fontnya untuk Jumat Agungnya karena memang itu yang mau ditonjolkan, dia lebih langsung terlihat dan jelas gitu. Selamat memperingati Jumat Agung, terus kemudian kita kasih ayat gitu ya. Kemudian selamat merayakan Paskah, ada ayatnya juga. Tapi warnanya ya memang yang senada, karena ini kan kuning, makanya saya pakai kuning. Dan karena kuning juga melambangkan sebuah keagungan seperti itu kan. Jadi itu message-nya harus nyampe semua gitu di dalam desain. Oke, nah kalau font misalnya di di aplikasi Canva itu kan kita nggak pusing, nggak perlu download. Tapi kalau kita misalnya pakainya Photoshop, kita mau ini sendiri, kita bisa download di macam font ini. Ini salah satu yang bisa kita pakai. Tapi sebenarnya banyak juga situs-situs seperti ini yang kita bisa download font. Setelah di-download nanti buka, dia biasanya bentuknya zip. Kemudian di double klik aja, kemudian tekan install, dia otomatis sudah masuk di dalam library font kita gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Oke, masuk ke bagian ini nih. Bagaimana menemukan gambar yang bagus? Ini kan juga jadi pertanyaan kita kan. Kenapa tadi saya bahas dulu brainstorming? Karena brainstorming inilah yang akan menolong kita menemukan keyword untuk kita kemudian cari gambar nanti gitu. Dan komposisi itu akan menolong kita untuk menentukan posisi gambar dan ruang kosong yang ada itu di bagian mana gitu. Kemudian pemahaman warna juga menolong kita untuk menentukan kelompok warna mana yang nanti mau kita pakai gitu. Jadi makanya kenapa gambar ini saya letakkan terakhir, tapi diawali dulu dengan brainstorming, kemudian kita belajar komposisi, warna, font dan seterusnya kan,
Supaya itu kita punya dulu dasarnya, ketika nanti kita cari gambar, semua yang dasar ini tuh sudah ada di kepala kita gitu. Jadi ketika kita cari gambar, kita juga sambil mikir, nanti kira-kira tulisannya itu akan tak taruh di sebelah mana ya, dengan warna apa ya. Jadi itu sudah sembari cari gambar, sembari membayangkan juga begitu. Komposisinya nanti akan seperti apa ya, gitu caranya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah di mana bisa menemukan gambar yang bagus? 3 situs yang biasanya saya pakai dan ini menurut saya masih cukup tercover adalah yang pertama Google Image, yang kedua Pexels, yang ketiga Freepik. Gitu. Kalau Google Image mungkin teman-teman sudah familiar gitu ya. Cuman kadang kita begitu dapat langsung pakai aja. Nah, kalau di Google Image saya sarankan untuk setting di bagian tools-nya, kemudian di bagian size-nya atur yang large gitu. Nah, tapi setelah large jangan langsung diklik kanan save gitu ya. Kadang kita langsung klik kanan save, itu pasti tetap dapatnya pecah karena yang di save adalah thumbnail yang di situ gitu. Jadi kalau memang mau sudah di setting seperti ini, lanjutannya adalah begini. Periksa juga user rights-nya, ada copyright-nya apa enggak gitu ya, silakan diatur juga. Kemudian, nah ini, ketika misalnya kita pilih gambar ini gitu ya, dia kelihatan kan ukuran kira-kiranya segini. Nah terus, pastikan dia loadingnya ini selesai dulu, karena kan biasa suka muncul loading di sini kan, di bawahnya ini kan. Habis itu baru klik kanan, open image in new tab. Habis itu baru di save image. Dia pasti dengan ukuran yang sesungguhnya. Kalau langsung di thumbnailnya itu langsung klik kanan ya udah amsyong, udah tetap aja gambarnya pecah gitu ya. Jadi gambar itu harus diklik dulu, di open new tab baru kemudian di save supaya gambarnya tetap size-nya besar. Gitu. Nah, sekarang kita coba ya contoh. Misal ada sebuah tema, engkaulah penuntun hidupku dari Mazmur 19 ayat 105. Kira-kira apa yang kebayang sama teman-teman? Kita coba ya. Apa? Gembala. Oke. Kebayang gembala. Ada lagi? Mazmur 119 ayat 105 apa sih bunyinya? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Benar nggak? Apa? Pelita. Terus? Kebayang apa lagi? Play. Apa lagi? Kaki. Kakinya jangan yang buluan. Apa lagi? Hah? Jalan. Nah, kira-kira gitu kan. Kalau saya misalnya pikirnya adalah tentang bagian penuntunnya ini ya. Kemudian saya search. Kalau penuntun tuh nyambungnya apa sih? Misal setelah brainstorming, saya kemudian memilih tentang guidance. Saya pakai keyword ini, kemudian saya browsing, gitu ya. Munculnya adalah kompas, misalnya. Bisa enggak? Bisa aja, gitu. Saya gambar ini kemudian saya pakai, kemudian saya aplikasikan jadi seperti ini. Gitu. Dari mana? Ya mulainya dari seperti ini, gitu. Ini karena kita cepat aja supaya kalian nanti nggak pulang tengah malam gitu ya. Jadi nanti kalau dapat dapat tema, dapat apa di brainstorming seperti ini. Mungkin nanti munculnya akan banyak gitu. Mungkin awal-awal perlu ditulis seperti ini, tapi nanti lama-lama sudah cuma dibayangin apa ya yang terpikir lagi, kemudian coba cari, kepikir lagi coba cari begitu. Itu untuk yang Google Image. Nah, review untuk Google Image pakai review. Dia user friendly memang gitu ya, banyak pilihan gambarnya. Ukurannya tapi cukup beragam dalam arti dia nggak selalu ukurannya besar. Bisa nggak kita dapat gambar yang pecah di Google? Sangat bisa, gitu. Dan ini yang berikutnya adalah gambarnya lumayan pasaran karena orang banyak pakai gitu. Akhirnya juga gambarnya di sini kurang menggiurkan. Kenapa? Karena dia tidak basic fotografi gitu ya.
Beda dengan yang berikut ini, kita mau coba ya, Pexels. Ada yang pernah pakai Pexels? Nah ya, ada yang tahu ya. Ini dia situsnya free. Jadi Pexels itu kalau kita cari keywordnya di sini kan, bisa langsung klik di sini download gitu. Ada gambar panah turun ke bawah dan ada underscore-nya gitu. Nanti bisa langsung diklik gitu kan. Atau misalnya kalau tidak ketemu panahnya, diklik aja gambarnya, kemudian akan muncul seperti ini kan. Klik aja free download gitu. Nah ini contoh ya, misalnya waktu itu saya pernah dapat tema The Life After Death gitu. Setelah saya brainstorming, saya memilih untuk gambar keyword tentang keywordnya tentang clock atau sebuah jam gitu ya. Kemudian saya browsing, saya dapat gambar ini. Misalnya saya mau pakai gambar ini. Mungkin mikir, ya tapi kan ini susah bener ya, kayaknya range-nya juga tinggi. Kita coba lihat ya. Saya ambil gambar ini, kemudian jadi seperti ini. Gitu. Jadi tergantung ketika kita dapat gambar, apakah kita kemudian pakai ini mentah-mentah? Kan enggak, bebas kita toh mau pakai dari sisi sebelah mananya yang sedang mau kita tonjolkan gitu. Coba teman-teman kalau lihat ini, kan enggak semuanya saya pakai. Saya zoom di bagian tengahnya sini saja kan, gitu. Sehingga dia jelas, yang ini cuma sampai di sini aja gitu. Jadi itu adalah kebebasan dari seorang desainer yang boleh menentukan. Kalau aku nggak mau pakai jamnya, mau pakai ininya, ya bisa kalau itu memang sesuai dengan temanya begitu. Jadi gambar dapat bukan langsung dipakai mentah-mentah segitunya semua, enggak. Kita bisa zoom out di bagian mana yang kita mau. Zoom in maksudnya, zoom in di bagian mana yang kita mau pakai gitu. Oke, review untuk Pexels, gini, dia user friendly karena size gambarnya juga cukup besar. Dalam arti kalau 1 mega itu dapatlah biasanya. Jadi gambarnya cukup oke lah, cukup besar. Dan dia bagusnya adalah dia standar fotografi. Nanti kalau teman-teman coba browsing di Pexels gitu ya, gambarnya tuh bagus-bagus karena dia punya komposisi dari sudut orang-orang fotografi gitu. Nah, dan di sini tidak perlu sign up. Artinya ya udah ambil aja bebas gitu. Dan bebas copyright. Ini yang enak gitu. Jadi kita nggak pusing dengan copyright orang gitu kan. Karena ini memang disediakan dan kita bisa pakai. Oke, kemudian yang free pick. Ini juga banyak dipakai. Dan dia juga besar gitu ya file-filenya. Tapi di sini kita perlu setting. Kita yang mau kita cari apa? Yang free kah atau yang premium? Premium itu nanti ada mahkotanya, kita bisa lihat. Nah, kita mau bentuknya bentuk foto atau bentuk vektor atau bentuk PSD. PSD ini adalah file Photoshop. Gitu. Itu bisa dipilih gitu ya. Karena kalau kita nggak pilih, dia akan muncul semuanya. Kalau kita pilih itu akan lebih spesifik untuk kita cari gitu. Nah, ini maksud saya. Kalau kita free, kita nggak bingung. Tapi ketika ini ada mahkotanya di dalam gambar ini, itu berarti premium, kita harus bayar atau harus punya account yang berbayar dari FreePic itu, langganan berbayar gitu. Nah, downloadnya sama, tinggal buka diklik gambarnya kemudian klik download gitu. Nah, cuman di sini kalau mau dapat gambar lebih banyak dia perlu sign up. Kemudian nanti kalau sudah punya accountnya sign in gitu ya. Nah, contohnya misalnya ada satu tema tentang social media and Christianity. Setelah brainstorming saya memilih menggunakan keywordnya yang ya sudah sama aja lah ya, pakai kita sosial media yang udah jelas di sini gitu kan misalnya ya. Kemudian saya browsing sosial media di sini, kemudian saya pilih gambar ini gitu ya. Saya pilih gambar ini, kemudian saya pakai implementasikan jadi seperti ini. Gitu. Dan ini balik lagi sama, saya zoom in lagi nggak pakai semuanya. Gitu. Jadi tergantung kita pilih aja bagian mana yang kita mau sorot, yang mau titik utamanya gitu, yang bisa mendeliver message yang kita sedang mau sampaikan gitu. Nah, review untuk FreePic begini. Size-nya kalau di sini pasti besar, lebih besar dari Pexel memang. Dia bisa 3-4 mega gitu dapat gitu gambarnya. Dan bebas copyright juga, tapi perlu sign up kalau kita mau dapat gambar lebih banyak. Sehari itu sekarang cuman bisa dapat kalau free itu kalau nggak salah cuma 3 gambar. Setelah itu harus sign up sampai 5 gambar gitu. Setelah 5 gambar udah nggak bisa lagi. Harus punya akun akun premiumnya dia itu yang bermahkota itu bisa di-download.
Nah ini kelemahannya dia tuh ada batas download harian. Kalau Pexels tadi bebas mau download 1000, 100 ya boleh aja gitu. Kalau di FreePic enggak. Nah FreePic ini biasanya lebih banyak dipakai oleh desainer yang memang dia mainnya di Photoshop, Illustrator gitu. Karena dia lebih menyediakan kayak file mentahnya gitu. Yang masih bisa diolah, diganti. Atau mungkin bahasa yang lebih gampang semacam template yang masih bisa diganti-ganti gitu. Tapi size-nya besar karena Photoshop, Illustrator itu pun kalau kita install misalnya di laptop itu kan agak ngos-ngosan gitu ya laptopnya ya. Apalagi kita misalnya bikinnya banner ukuran 10 meter kali 10 meter gitu kan, amsyong sudah nanti laptopnya gitu. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Cukup jelas? Bagian berikutnya setelah eksekusi, dari tadi kita punya konsep, kita kemudian eksekusi, kemudian kita juga perlu evaluasi. Kenapa? Karena disinilah tempatnya di mana kita menyandingkan gitu. Ketika kita buat nggak cuma sekedar buat, tapi kemudian setelah buat itu sandingan lagi. Apakah yang sudah kita buat ini, yang sudah kita hasilkan sesuai dengan konsep yang tadi kita sudah mau di depan gitu. Ketika kita brainstorming kan kita kebayang, aku mau tentang ini, dapat keywordnya dan maunya seperti ini. Apakah itu sama gitu? Nah itu kita bisa lihat ketika kita menyandingkan, kita bisa lihat efektivitasnya ini benar nggak, matching nggak sih gitu. Efektifnya juga nanti kita bisa lihat begitu, dengan kita membandingkan dan melihat hasilnya seperti apa gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada kita masuk sedikit, ada ekskursus aplikasinya gitu ya. Aplikasi yang bisa dipakai, teman-teman biasanya pakai apa? Canva. Ada yang pernah tahu ini? PixLR, nggak tahu ya. PixLR ini saya cukup rekomen karena apa? Karena ini sebenarnya mirip sekali dengan Photoshop, tapi dia versi webnya. Jadi kita nggak perlu susah-susah install Photoshop yang berat itu di laptop kita, tapi kita pakai aja dari web gitu ya. Coba bandingkan ya. Ini toolsnya PixLR. PixLR itu tapi dia ada macam-macam ya. Ada PixLR E, ada PixLR X. Kalau X ini lebih simple, yang E inilah yang mirip sekali dengan Photoshop. Coba bandingkan toolsnya. Sama kan? Jadi enak gitu. Kalau teman-teman mungkin pingin belajar Photoshop belum bisa coba pakai ini dulu. Dan ini sangat user friendly gitu ya. Tapi ketika kita memakai minimal kita harus tahu tentang layers. Gitu. Layers itu apa sih? Layers itu kan tumpukan gitu ya. Kalau kalian suka makan roti yang berlayer-layer itu, ya kayak begitulah kira-kira gitu ya. Yang paling atas itu adalah gambar yang paling nampak di depan gitu, baru belakangnya dan seterusnya gitu. Kemudian kalau mau tambah layer ya tinggal diklik tambah gitu. Kemudian kalau kita mau nambah layer pun kita bisa tentukan apakah layer itu mau dalam bentuk image, dalam bentuk layer yang kosong, atau teks atau shape, mau bentuk kotak lah apa segala itu bisa ditambahkan juga. Nah ini juga sama nih, navigate itu sama persis kayak yang di Photoshop itu untuk kita bisa kontrol dia sebesar apa kita mau gedein view-nya gitu ya. Historinya kita juga bisa lihat ada. Kalau mau undo juga sama, tinggal Ctrl Z gitu. Nah ini yang lebih enak adalah kalau kita mungkin bingung nanti kalau aku nggak ngerti gimana ya. Di PixLR E itu kalau teman-teman nanti misalnya taruh kursor gitu ya di bagian icon-icon ini, dia akan memberikan ini penjelasan gitu. Bahkan dia kasih tahu juga keyboard shortcut-nya. Keyboard shortcut-nya ini bahkan ini sama persis dengan kalau kalian pakai Photoshop gitu. Ini misalnya untuk geser, untuk apa. Jadi nggak akan bingung ketika pakai ini karena dia udah memberikan penjelasan gitu ya. Saya nggak akan membahas satu-satu tools-tools ini, nanti kalau mau teman-teman bisa dapatkan file ini aja gitu ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut tentang ini, gradient, teks, itu bisa kita masukkan juga. Bahkan kalau kita mau adjust fotonya itu juga bisa gitu, tapi nggak di bagian tools yang lurus itu, tapi di bagian sini ya ada adjustment, nah nanti silakan adjustment kontrasnya, brightness-nya, temperaturnya gitu. Image-nya kalau kita mau lihat ukurannya berapa sih lupa gitu ya, misalnya bisa tinggal klik image kemudian klik aja gitu diketahui situ. Oke, sampai situ ada pertanyaan, pernyataan. Nah, ada beberapa saran ini tapi boleh diikutin boleh tidak berdasarkan apa yang sudah saya terima gitu ya. Maksudnya saya sempat jadi stalking
IG dari teman-teman gitu ya, saya sempat lihat gitu kan, karena ada pesan sponsor, coba dilihat dikasih masukan gitu kan. Nah saya memberikan masukan begini, ini IG kalian kan, betul ya, Pinangsians, betul ya IG-nya ya. Nah apresiasi saya adalah yang pertama gini, ini udah punya konsep, jadi orang kalau lihat ini tahu bahwa kalian punya konsepnya adalah kasih tahu nih pengkhotbahnya siapa, nanti setelah itu akan muncul dokumentasinya, kemudian ada reviewnya, gitu kan konsepnya. Itu bagus gitu, karena nggak semua punya konsep, dalam arti kadang ya kalau ada konten baru posting, gitu. Kalau kalian punya konsep ini sudah satu langkah lebih maju gitu. Dalam arti ini baik dan harus terus dikembangkan gitu. Apakah kita hanya mau punya konsep sampai segini aja, atau kita mau buat apa lagi ya? Nah itu yang perlu dipikirkan gitu ya. Nah kalau saran saya adalah kalau posting sebaiknya dibarengi ada captionnya. Walaupun captionnya itu cuma satu kalimat apa gitu ya. Kenapa? Supaya enggak terkesan yang penting ada postingan aja lah gitu. Jadi kalau mungkin bahasa kasarnya kalau orang bekerja itu kan kelihatan antara yang niat dan kurang niat gitu ya. Nah jadi kalau postingnya cuma gambar, kok enggak ada kata-katanya, ini kehabisan kata-kata atau gimana gitu. Netizen tuh bisa berpikir seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya caption itu juga mungkin orang baca apa enggak ya kita enggak tahu gitu ya. Tapi ketika kita menyediakan minimal orang itu akan impresi bahwa ini memang niat dibuatnya gitu. Orang ini buatnya memang niat gitu. Jadi lebih baik ada captionnya, itu saran saya. Kemudian pemilihan istilah review. Buat saya itu ketika saya baca review, saya mikirnya langsung apa yang di kepala saya, bintang 5, bintang 3, bintang dan seterusnya. Kenapa? Karena review itu tuh kan kata-kata yang sekarang akhirnya ketika kita lihat barang, kita mau beli barang, kita mau beli apa, kita pasti cari review orang kan? Gitu. Nah concern saya adalah begini, ketika kalian memilih sesuatu yang ditempelkan di sini, itu perlu dipikirkan juga, ini ada asosiasi lain apa ya di kepala orang gitu. Jangan sampai jadi kesannya kayak ini sedang mereview ibadah, masa ibadah direview ya gitu. Itu yang perlu dikritisi gitu. Nah apakah sebenarnya ada juga tempat-tempat lain yang melakukan hal yang sama, tapi dia nggak perlu tulis review, langsung ibadah hari ini gitu. Langsung dikasih itu. Orang tahu kok bahwa itu adalah maksud kalian adalah ringkasan khotbahnya gitu kan. Bisa juga kayak gitu. Tapi itu balik lagi nanti silahkan digodok kembali apa ya baiknya. Tapi kalau kalian memang firm bahwa review itu yang terbaik tidak masalah. Ini kan hanya masukan saya gitu ya. Jadi jangan terlalu diambil hati gimana gitu. Ini hanya saran saya aja sih. Kemudian bisa juga silahkan godok konten itu sesuai dengan visi misi komisi kalian ini mau apa sih yang dicapai gitu. Kalau misalnya visinya juga ingin menjangkau orang, menyentuh orang dengan apa yang kalian alami, pingin supaya orang itu mengalami transformasi seperti yang kalian alami, caranya gimana? Ya bagikan apa yang kalian alami itu misalnya, gitu. Entahkah bisa membuat quotes, bisa kan gini ya. Memang media sosial itu tempat untuk kita bisa berbagi, tapi enggak juga tempat untuk mengumbar sampai akhirnya kita blur antara yang pribadi dan yang publik gitu. Itu juga mesti clear gitu. Tapi tentang perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, ketika misalnya pergumulan kita Tuhan jawab, bisa enggak kita sharingkan? Bisa. Tinggal kita membahasakannya nanti bagaimana gitu. Karena itu bisa juga nanti misalnya di dalam pengurus gitu ya, misalnya ada yang memang bagian copywriter. Adalah orang misalnya saya nih punya kisah, tak ceritain nih sama kamu fullnya seperti ini. Nah si copywriter ini nanti yang akan mengemas kisah ini menjadi lebih singkat tapi tidak kehilangan maknanya gitu. Itu bisa juga gitu. Atau dari kisah itu kemudian di wrap jadi sebuah quotes, bisa juga gitu. Jadi banyak sekali caranya, silahkan digodok begitu. Dan bisa juga teman-teman gunakan multiple link gitu ya. Karena kan di sini maksudnya ada mau kasih Google Map, terus nanti kalau mau bisa kasih kontak, itu teman-teman tahu macam link tree begitu enggak? Nah itu bisa dipakai gitu di sini. Jadi nanti tempat, karena kan kalau di IG kan memang cuma bisa satu link yang diletakin kan. Nah di situ jadi
nanti multiple linknya bisa modelnya ada yang bisa kontak kalian. Jadi kalau orang misalnya nggak sengaja gitu ya, pas masuk ke sini terus tertarik dan pingin join, gimana caranya, siapa yang bisa dihubungin gitu. Jadi itu bisa menolong. Silakan gunakan multiple link itu gitu. Jadi misalnya kalau kalian pun ada di Zoom, kasih juga misalnya link Zoom-nya di situ, orang bisa langsung join gitu. Misalnya kalau memang kalian mau welcoming orang luar gitu. Jadi gunakan dengan maksimal gitu ya. Itu saran saya. Apa ada tanggapan? Saran ya. Nanti aku coba pikirkan ya. Kemarin aku memikirkan cuman belum tuntas gitu karena sambil aku ada kerjaan yang lain gitu. Nanti aku coba bantu ya. Oke, terus juga pikirkan juga tentang keterlibatan netizen. Nah, ini gimana cara membuat mereka terlibat? Salah satunya juga bisa dengan caption. Kalian suka perhatikan enggak? Kan orang suka nanya, dia postingnya apa walaupun kadang enggak nyambung gitu ya. Kalian ngalamin ini juga enggak sih? Tulis dong pengalaman kalian di komen. Itu kan sebenarnya mendorong netizen yang baca itu ikut terlibat gitu. Sehingga media sosial ini jadi aktif gitu. Itu juga bisa jadi salah satu caranya gitu. Oke. Nah, terus juga kemarin saya juga meminta beberapa sampel sampel PowerPoint gitu. Nah, ini masukan aja sih. Desain ini bagus gitu. Cuman biar komposisinya lebih enak, jangan sampai kita membuat desain tuh ininya jaraknya terlalu mepet, sedangkan yang di sini masih besar. Saya suka ngomong sama teman-teman mahasiswa di STTM Mananagung, kalau mereka bikin desain kayak begini, saya bilang kalian ini lagi kayak mau menjatuhkan orang gitu loh, karena ini diujungin banget, sedangkan yang di sini masih ada tempat sebenarnya gitu. Jadi udah kayak mau jatuh aja gitu. Jadi sebaiknya lebih diperhatikan, mending dibuatnya balance aja gitu. Jadi enak gitu kan lihatnya, nggak berasa kayak ada yang terpinggirkan, dipaksa di ujung gitu, mau disingkirkan gitu kan, kasihan ya. Terus misalnya bisa juga gunakan template itu sesuai dengan tema minggu itu gitu. Saya nggak tahu ya apakah kalian di sini waktu ibadah pakai PowerPoint juga, kemudian di pengumuman ada PowerPoint-nya juga begitu. Warta dengan PowerPoint ibadahnya sama. Oh, oke. Oke, kalau lagu-lagu ibadahnya pakai apa? Oke, pakai ProPresenter. Oke. Ada ininya enggak? Apa ya bahasanya ya? Cover mingguannya gitu. Misalnya minggu ini yang ditonjol sebelum masuk ke lagu, minggu ini tanggal sekian, temanya ini, pembicaranya ini. Enggak ada ya? Nah misalnya itu bisa dibuat, nah kalau kalian misalnya buat seperti itu, cover itulah juga yang bisa dijadikan kalian sama senada dengan warta gitu. Jadi terlihat bahwa satu ibadah ini adalah satu rangkaian kesatuan gitu. Enggak kayak beda-beda gitu, ceplok-ceplok. Bahkan apa? Flyer ini ya? Yang ini ya? Ini yang nanti jadi cover utamanya begitu? Atau sesuai warta? Oke, ya betul juga, bisa juga. Jadi bikin ini versi 1,1 sampai 1:1, kemudian bikin versi 16:9-nya untuk jadi cover mingguannya, kemudian 16:9 juga beserta dengan turunannya jadi untuk warta. Jadi kan itu satu kesatuan sama gitu. Yang pertama memudahkan juga desainernya nggak mikir 3 desain. Yang kedua membuat ibadah ini semakin terlihat ini satu kesatuan semuanya gitu, sama gitu. Bahkan nanti kalau kalian buat ini kan sebenarnya 3 bijinya juga mirip kan biasanya kan, satu tema ya seperti itu gitu. Oke.
Oke. Oke, siap. Baik. Ya, kalau begitu memang pasti akan beda-beda. Tapi bisa juga misalnya begini, dari orang yang berbeda-beda itu pakai aplikasi selalu sama atau beda? Pakai Canva semua gitu ya. Canva-nya pakai satu account atau account masing-masing? Satu account. Satu account. Oke, itu sebenarnya berarti lebih mudah. Dalam arti begini, sebenarnya ini adalah pekerjaan lanjutan gitu kan. Misalnya yang pertama kali muncul selalu apa? Flyer dulu kan. Setelah flyer apa? Thumbnail. Habis thumbnail warta. Nah, kalau kalian pakai satu account, jadi sebenarnya gampang dalam arti setelah orang ini misalnya ada yang ACC enggak desain ini? Setelah desain ini ACC approval yang pertama, setelah itu yang berikutnya melanjutkan membuat berdasarkan ini. Gitu. Bisa gitu juga, tapi ya balik lagi ya, terserah kalian maksudnya apakah itu lebih efektif atau itu jadi membuat kalian kurang kreatif, itu silakan nanti dirembuk lagi gitu. Tapi bisa seperti itu juga. Itu tapi balik lagi ya, itu saran gitu. Ya. Oke. Bisa juga misalnya dicoba adalah satu orang kerjain itu semua satu paket. Jadi beda ini ya, beda cara kerja jadinya. Kalau yang sekarang orang banyak, artinya setiap orang bikinnya satu gitu. Tapi bisa juga satu orang yang memang full gitu. Cuman kalau mau satu orang full dalam arti dia juga bikin dalam satu minggu dia semua, itu perlu di plan-nya dalam arti dia butuh waktu berapa lama gitu. Itu yang bisa ngukurkan kalian ya, ngukur berapa lamanya dan apa realistis apa enggak gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya itu dibuatnya satu tema, itu lebih realistis kalau satu orang. Jadi tesnya sama gitu. Kalau memang yang mau ditonjolkan adalah tes untuk supaya sama dan senada gitu. Nah, kalau soal warna, ini sebenarnya berangkat dari apa ya? Mungkin kalau bahasa sok gayanya itu brand image yang kalian sedang mau munculkan itu apa dari komisi ini sendiri gitu. Jadi komisi ini punya warna kayak apa sih? Warnanya warna-warna cerah kah, warna ceria kah, warna-warna tegas kah, warna apa? Nah itu warnanya bisa jadikan basicnya gitu. Kemudian pakai turunan-turunannya begitu. Gitu paling. Menjawab enggak? Nah, cuman kalau matchingin dengan pembicaranya atau apa, sebenarnya kalau mau paling gampang ya adalah foto pembicara itu di crop bulat, belakangnya kasih outer atau kasih itu gitu. Itu udah pasti jelas terlihat. Mau pembicaranya pakai baju warna-warni apapun, bisa pakai outline seperti itu akan memudahkan gitu. Kasih outline, pasti kan akan terlihat gitu. Nah, outline-nya warnanya apa ya disesuaikan dengan warna desain yang sedang mau dimunculkan gitu. Oh, oke. Nah, kalau di dalam sebuah desain gitu ya, memang perlu jelas kita punya bidang seberapa. Misalnya ini 16:9.
yang mau ditonjolkan utama apa? Itu yang memang size-nya misalnya lebih besar gitu ya, adalah tema, bukan pembicaranya. Nah karena itu misalnya kalau pembicara ya berarti lebih kecil, tapi ya jangan kecil banget gitu, setitik kan nggak kelihatan. Yang relevan, yang apa ya, yang masuk akal gitulah, yang orang bisa kelihatan gitu. Misalnya segininya gitu kan masih masuk akal. Tapi kalau sampai sudah memakan separuh, ya itu kan udah kebesaran banget gitu. Paling ukurnya seperti itu sih, berangkat dari konten itu dalam sebuah bidang ini apa aja yang mau ada. Misalnya tema mingguan, ayatnya, kemudian tanggalnya, kemudian nama pembicaranya. Nah dari 4 ini mana yang utama itu yang diurutkan gitu. Dengan cara misalnya size-nya lebih besar atau pakai warna yang lebih mencolok gitu. Gitu sih trik-triknya. Ada lagi enggak pertanyaan? Karena mungkin saya tidak bisa terlalu membayangkan apa yang jadi pergumulan kalian gitu ya. Karena kan pasti setiap tempat tuh pergumulannya macam-macam gitu. Silahkan kalau mau tanya. Atau kalau malu-malu bisa DM saya nanti boleh juga. Ada lagi pertanyaan atau pernyataan? Ya, silakan. Nah, kalau itu tergantung kecepatan orang-orang juga. Maksudnya kecepatan di dalam kita menggunakan aplikasi itu kan juga beda-beda. Kalau saya suruh gunain Canva, saya justru kayak orang linglung gitu. Lama karena nggak biasa pakai. Tapi kalau udah semakin biasa, semakin ini kan lebih cepat gitu ya. Pilih template-nya, pilih apanya gitu. Nah, kalau realistisnya adalah kalau saya sih biasanya memang karena kalau sudah satu di approval, diaplikasiin kemananya itu lebih cepat sih dengan desain yang sama ya. Itu kalau saya bisa 1-2 hari oke sih masih bisa gitu. Tapi kan itu saya gitu. Nah cuman kalau teman-teman ya memang perlu ngukur sendiri gitu. Biasanya kalau buat ini seperti apa? Karena kan mungkin kalau yang saya sarankan ini kan hal yang baru gitu ya, satu desain dipakai diaplikasiin ke semua. Nah kalau biasanya teman-teman kan berarti kan satu desain beda-beda gitu. Nah itu kalau bikin desainnya beda-beda pasti kan makan waktu lebih banyak. Nah memang perlu dicoba dulu kalau mau trial and error dulu gitu. Gitu. Itu sih. Ya. Itu bisa aja sih. Bentar ya, saya tunjukkan ada satu ini dia itu bisa buka nggak ya di sini ya. Bahkan dia warnanya sama semua. Ya perlu login. Bener nggak ya? Ya pakai security code. Bentar ya. Ini coba kita lihat ya. Dia pakainya karena dia nanas. Oh, dia sekarang udah lebih berwarna. Sebelumnya itu dia pakai semua kuning. Mana ya? Tuh orange. Hijau. Nah, ini dia kuning semua tuh. Tapi tetap menarik enggak? Menarik karena dia bisa berlanjutan ini. Gitu. Nyambung.
Nah ini balik lagi ke nanti kalian punya konsep seperti apa. Misalnya 1 bulan punya warnanya sendiri. Misalnya sekarang Paskah gitu ya. Kok Natal dan Paskah? Jumat Agung Paskah. Itu misalnya kita mau pakai warna yang cenderung ungu atau apa. Ya bisa juga digarap gitu. Kalau ini dia memang sebentar nanti hitam ke kuning. Tapi ini ada berlanjut gitu. Kayak ini karena dia belum kelipatan 3 ya. Jadi belum nyambung. Ini kan sebenarnya nyambung nih sama ini. Satu kesatuan gitu. Nah bisa juga bikinnya seperti ini, dalam arti kalau 1 orang yang bikin kan dia konsepnya langsung 3 gitu ya. Setiap minggu kan kalian bikin ada 3 kan, flyer terus dokumentasi baru reviewnya itu kan. Nah itu kalau 1 orang yang bikin kan bisa disambungin gitu 1 gambar. Paham maksud saya digabungin kan ya? Kayak gitu. Nah itu balik ke konsep teman-teman, apakah kalau setiap minggu warnanya beda-beda jadi norak apa enggak. Nah itu memang tone warnanya juga bisa ditentuin juga sih. Dan itu balik lagi kemana? Ya tentang image kalian nih, image sebagai si teens Pinangsia nih apa sih image-nya gitu. Gampangnya gini, perlu mendefinisikan teen Pinangsia itu sebagai seseorang yang seperti apa sih? Dia orang yang ceria kah, orang yang colorful kah, apa? Nah itu akan menolong kalian di dalam implementasi nanti desainnya kayak apa. Gitu. Personality-nya tuh kayak apa itu bisa diimplementasikan nanti di dalam desain Instagram feed kalian gitu. Itu menolong. Nah, cuman saya tidak bisa terlalu memberikan banyak masukan karena saya juga tidak berada di dalam sini kan. Jadi saya tidak terlalu paham naturnya si Pinangsia Teens ini seperti apa gitu. Nah, kalian yang ngerti inilah yang harus bareng-bareng nih godok. Kayak apa sih sebenarnya kita-kita ini gitu. Siap. Rendah hati suka menolong nenek menyeberang di jalan. Nah kayak gitu, kalau misalnya suka makan santai apa itu bisa bisa kalian suarakan juga lewat apa? Jenis font yang kalian pakai gitu. Font yang lebih santai, yang apa ya? Santai itu bisa kelihatan misalnya pakai handwriting, tapi handwritingnya bukan handwriting yang kayak tulisan orang tua zaman dahulu gitu. Tapi handwritingnya yang lebih lekukannya tuh bukan lekukan yang tajam-tajam gitu ya, tapi lebih yang begini. Kelihatan bahwa kayak kalian tuh memang berproses tapi ya pelan, tapi santai gitu. Itu bisa kelihatan gitu dari font yang kalian pakai apa gitu. Dan sesungguhnya untuk orang-orang desain itu biasanya kelihatan personality si desainer ini kayak apa ya dari desain yang dihasilkan gitu. Warna yang dia pakai, warna yang tulisan-tulisannya, bagaimana dia mengekspresikan tulisannya itu, warna yang dia pakai. Kalau tadi teman-teman amati yang saya bagikan, saya lebih pilih tegas iya dan tidak, ya itulah saya gitu. Pilih hitam atau putih, merah, kuning, hijau, jelas gitu. Jangan yang enggak jelas gitu. Nah kayak gitu-gitu, itu yang perlu kalian firm dulu dengan diri ini seperti apa gitu. Si Pinangsia Teens ini kayak apa, kemudian baru nanti diimplementasikanlah di dalam desainnya itu. Gitu sih. Ya. Oke. Nah, kalau salah satu cara yang kami pakai di STT Amanat Agung adalah begini. Ketika kita punya satu post, satu kegiatan yang itu juga melibatkan orang lain, kita gerakan mahasiswa untuk repost. Jadi bisa juga kalian gunakan, misalnya kalian punya satu acara yang memang kalian welcoming orang-orang luar apa gitu ya. Misalnya itu bisa jadi salah satu sarana. Jadi ada wadahnya. Misalnya kalian mau ada 1 minggu itu kita ngegame bareng lah, ngegame online apa gitu ya. Kemudian undang orang lain. Nah ketika kalian buat undangan ini, mintalah semua anggota kalian itu untuk repost juga. Kenapa perlu repost? Supaya teman-teman dari teman kalian yang repost itulah
yang juga terjangkau gitu. Caranya dari situ. Atau kalau kalian memang ada pos dananya, bisa juga paid promote gitu. Paid promote kan supaya orang juga tahu gitu. Tapi apakah memang balik lagi ya, apakah gereja ini memang sampai ke sana tujuannya gitu. Ya, itu yang perlu dipertimbangkan gitu. Tapi cara yang paling gampang ya kalian semua yang juga harus membuat kalian sendiri juga harus bangga dengan yang kalian punya, dengan diri kalian ini, sehingga kalian nggak malu untuk membagikannya di story kalian misalnya, merepost apa yang sedang jadi konten kalian gitu. Gitu sih. Nah, cuman kan memang juga kontennya perlu jelas. Jadi kalau misalnya kontennya review itu tadi, bisa nggak dibagikan? Bisa, justru itu jadi salah satu hal yang bisa memberkati orang lain juga kan. Apa yang kalian dapatkan di minggu itu, kemudian kan diposting, dan itu kan bisa memberkati orang. Nah itu bisa buat teman-teman suruh repost gitu. Publikasinya, ini loh yang kami lakukan, gitu-gitu kan bisa juga gitu. Itu sih, jadi mulai juga dari kitanya yang jemaatnya ini juga harus bangga juga dengan diri kita, sehingga kita mempublikasikannya juga gitu. Itu. Ada lagi pertanyaan? Dan kalau kalian mau tahu gimana sih melakukan media sosial, pelajari aja media sosial dari yang kalian anggap kayaknya dia berhasil gitu. Coba di tracking dia itu ngapain aja sih, apa sih yang dibagikan gitu. Itu bisa juga salah satu caranya. Jadi enggak terkungkung dan kita bingung kan. Kan sekarang sudah sangat banyak media yang bisa kita pakai untuk jadi resource gitu. Jadi itu kita tinggal kitanya ini mau enggak mencari itu. Kitanya ini masih punya semangat enggak untuk belajar dan melihat hal yang baru gitu. Itu. Makanya perlu sepenuh hati. Kalau kita sepenuh hati kan yaitu maksudnya kayak tadi yang tanya ini siapa ketua kalian kan, ketua remaja kalian, Ryan. Ya, dia kan pertanyaan itu kan lahir dari kegelisahan, kok gini-gini aja ya, kok ini ya gitu. Pingin ada sebuah perubahan. Nah, kalau orang melayanan nggak sepenuh hati, nggak akan punya pemikiran aku harus ngapain lagi ya gitu. Cuman sampai di titik ya udah aku melakukan ini bagianku udah gitu. Tapi kalau kalian benar-benar sepenuh hati dan kalian memang suka di bidang ini dan pingin belajar, kalian akan berusaha cari tahu gitu. Jadi memang perlu keuletan itu tadi, bahwa ya memang perlu lihat, belajar, dicoba, enggak apa-apa, enggak bagus, coba lagi, nanti makin lama makin bagus, dan itu kan jadi ada historinya gitu. Dulu kita baru bisa segini-segini loh, terus kita udah lebih baik gitu. Jadi jangan menyerah, enggak apa-apa. Kalau kalian punya lihat STT Amanat Agung itu juga beragam, enggak semua sampai sama semua gitu ya, enggak juga gitu. Nah, kalian bisa juga misalnya bikin seperti ini yang di highlight itu sebagai kayak company profile-nya kalian gitu. Jadi kalau orang mau tahu misalnya gimana sih cara mendukung STTA, ya bisa muncul di sini gitu. Nah, ini kan memang sengaja dibuat gitu ya, untuk jadi company profile gitu. Nah, tapi kalau kalian lihat postingannya, ya ini kan beragam juga gitu. Tapi kami membuatnya adalah minimal setiap bulan itu punya bannernya. Jadi setiap akhir bulan pekerjaan saya adalah harus memastikan dia adalah kelipatan 3, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang gitu. Sama kan kayak kalian juga harus memikirkan harus kelipatan 3 kan setiap minggu kayak gitu. Kayak gitu sih caranya. Ya memang ini memang pekerjaan lagi gitu. Emang nggak sama, kami beragam banget gitu karena memang eventnya juga macam-macam dan yang kita publish juga macam-macam gitu. Tapi dari sini kalian juga bisa lama-lama juga rasakan taste-nya kayak apa gitu. Ada lagi nggak pernyataan? Atau kalian udah mulai ngepul jadi aku harus apa? Ya gitu. Cuman kalau desain memang itu juga enggak bisa langsung flip ya. Begitu pembinaan ini pasti desainnya bagus ya, enggak. Itu juga pasti proses kok. Maksudnya saya juga tidak langsung bisa seperti di hari ini kalau saya tidak mengalami proses yang panjang juga gitu.
gitu. Jadi memang ya itu learning by doing gitu. Oh sekarang kayak begini, nanti lebih baik lagi gitu. Dengan apa ya? Dengan lihat makin banyak resource-nya itu gitu. Dan yang penting itu harus mau brainstorming gitu. Kita mikir apa ya, dan teruslah punya relasi sama Tuhan supaya brainstormingnya makin kaya gitu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? SOP apa? Oke. Oke. Kalau warna itu susah ditentukan karena itu bersangkutan dengan tes. Waktu saya kuliah di kafe, satu angkatan itu ratusan orang kan. Kami punya tugas sama satu, tapi hasilnya ya ratusan itu beda-beda. Nah karena itu kalau sampai tentang warna, tentang ini peletakannya bagaimana, memang itu tes orang. Tapi pakem utamanya adalah misalnya seperti ini. Misal saya ambil acak aja ya, misalnya kayak gini ya. Dalam satu acara, kalau misalnya ini flyer acara, minimal harus ada acaranya itu apa? Acaranya misalnya Emmaus Center, ya tulis Emmaus Center. Serinya seri Bible Attack, tanggalnya kapan, jamnya kapan, terus temanya apa, pembicaranya siapa. Dan kalau ini sifatnya karena ini kan webinar gitu ya, jadi orang harus daftar kan, nah itu ada keterangannya gitu. Jadi yang menjadi pakemnya paling itu. Kemudian perlu letakkan juga identitas. Kalau di sini logo. Dan karena kita sedang di dalam menyongsong 25 tahun STTA Menataku, makanya di sini selalu akan ada kalian temukan logo-logo 25 tahun itu pasti ada di semua desain kami di sepanjang tahun ini. Nah itu perlu, kenapa? Jadi perlu tahu bahwa ini identitasnya siapa sih, siapa yang menyelenggarakan sih, ibadahnya di mana sih gitu. Nah logo itu kan jadi salah satu bentuk identitasnya. Itu logo, terus kalau ibadah berarti ya judul sampean, tema ibadahnya apa hari itu, pembicaranya, tanggalnya kapan gitu, itu perlu ada. Jadi paling pakem itunya aja sih yang harus adanya itu, dan harus terbaca gitu. Jangan sampai bikinnya lebih kecil, atau misalnya bikinnya begini, jamnya jauh lebih besar dibanding temanya gitu. Jadi mesti jelas juga yang utamanya apa. Misalnya yang utama adalah tema, kemudian pembicara, barulah jam. Nah itu sudah dibentuk urutan. Nah itulah yang nanti akan menolong si desainer ini bahwa urutannya yang paling harus menonjol adalah si temanya ini gitu. Menonjolnya dengan cara apa? Misalnya dengan cara fontnya ukurannya lebih besar, atau dengan font yang bold, menandakan dia benar-benar yang diutamakan gitu ya. Kayak gitu-gitu sih caranya. Gitu Im. Yap. Lebih ke sana sih kalau saranku ya. Jadi yang perlu di brainstorm dan di breakdown adalah apa-apa yang harus ada. Misalnya thumbnail yang harus ada ini. Untuk flyer yang harus ada ini. Dan kapan harus tayang, kapan harus ACC gitu. Paling itu yang menolong supaya pelayanan ini lebih rapi gitu sih. Itu untuk kalau SOP ya gitu. Kalau warna juga bisa balik lagi nanti setelah berembuk, misalnya mau per minggu warnanya beda atau per bulan atau gimana, itu bisa diatur lagi gitu. Gitu. Karena biasanya kalau belum ada patokan jelas harus ada apa dan bagaimananya ini, nanti akhirnya jadi revisi bisa berkali-kali begitu. Karena nggak jelas, loh ini belum dimasukin, loh ini belum gitu. Tapi harusnya kalau di gereja dan ibadah itu kan lebih pakemnya jelas ya, yang harus ada ini. Itu lebih enak gitu. Dibandingkan kami misalnya yang di STT ini kan sangat amat beragam gitu acara-acaranya gitu.
Misalnya ada ini kayak pelantikan apa gitu. Ini kan lebih beragam. Dihadiri oleh siapa dan sebagainya, itu mesti muncul gitu-gitu. Gitu sih. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Cukup, Im? Udah? Ada lagi? Langsung aku tutup atau gimana? Oke. Ayolah kita bangkit berdiri biar nggak capek duduk terus, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh diperlengkapi. Mungkin buat kami saat ini ketika kami telah mendengar pemaparan ini, kami masih perlu waktu untuk kami mencerna, dan kami juga butuh kekuatan dan semangat daripada Tuhan untuk kami boleh mempraktekkan, bahkan kami juga mengevaluasi diri kami boleh terus belajar untuk kami boleh semakin baik di dalam pelayanan ini. Tuhan, masih begitu banyak hal yang perlu kami garap, begitu banyak hal yang perlu kami pikirkan, tapi kiranya Tuhan yang boleh menolong kami. Di dalam masa muda kami ini, kami boleh tetap semangat di dalam melayani Tuhan, kami boleh terus mengalami Tuhan di dalam setiap hari-hari kehidupan kami. Biarlah bersama dengan Tuhan, kami pun menjalani pelayanan ini, dan kami bukan sekedar melakukan secara ritual saja, tetapi kami sungguh-sungguh mengalami transformasi, dan kami semakin mengasihi Tuhan di dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong dan memampukan kami di dalam setiap bagian yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.